Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidiatul Faiza dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman MSI selaku dosen Pendidikan Moderasi Islam. Masuk saja. Saya akan masuk kepada konsep pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsip dan landasan normatif historis. Yang pertama, apa itu pendidikan moderasi Islam? Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah, al-islamiyah. Al-Qadarawi menyebut beberapa kosakata yang serupa dengannya, termasuk kata tawazun, istiqomah, dan ta'adul. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation. Adapun istilah moderasi menurut Khalid Abou el-Fard dalam The Creative adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim ke kanan dan ekstrem ke kiri. Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, keadilan dalam memutus perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, anti kekerasan dalam berdakwah, dan menghindari dari sikap pandang radikal. Moderasi Islam sangat selaras dengan kandungan utama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain, seperti perbedaan adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam menerapkan hukum, Islam wasatiyah menggunakan istinabat untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman jalan tengah merupakan karakteristik dan cara pandang yang dikedepankan moderasi Islam dalam memahami suatu persoalan kehidupan. Karakteristik moderasi Islam dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran berkenaan dengan perintah wasatiyah dalam berbagai aspeknya. Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrem dan radikal dalam mensikapi perbedaan, namun mengedepankan dialog dan keadaban. Posisi pertengahan menjadikan seorang muslim tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun bersama-sama upaya untuk mengantarkan manusia hidup berlaku adil. Yang kedua, kita masuk kepada prinsip-prinsip moderasi Islam. Islam adalah agama moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis. Prinsip moderasi Islam itu adalah yang pertama, keadilan atau adalah. Pengertian adil artinya berpihak kepada yang benar karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Makna adil dalam beberapa tafsir antara lain menurut At-Tabari, al-adil adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu insaf. Allah menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya seimbang dalam sesuai aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dan menjaga serta memelihara hak setiap orang. Adapun contoh-contoh adil dalam moderasi Islam, yang pertama, tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya. Yang kedua, tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan, tingkatan, atau kedudukan. Yang keempat, berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Yang kelima, tidak sewenang-wenang. Prinsip yang kedua adalah toleransi atau tasamuh.
Toleransi adalah tasamaha atau samahata. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang sedang terbuka dan untuk saling mengenal perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleran merupakan satu persyaratan yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Prinsip yang ketiga, keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan ekstensi kehormatan yang terdiri dari jasmani. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun segi praktik. Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Yang keempat, keberagaman atau tawazun. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Prinsip yang kelima, keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadikan teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang menghormati tetangganya sekalipun berbeda keyakinan, berinteraksi sosial yang menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar manusia itu mempunyai pandangan wasatiyah dalam hidupnya. Fenomena Islam yang berhaluan radikal atau liberal, ekstremisme, dan radikalisme tidak akan mampu mempengaruhi manusia yang sudah diberi pemahaman tentang moderasi Islam. Yang ketiga, kita masuk pada moderasi Islam dan pemikiran-pemikiran Islam modern. Moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat, mengutamakan kebaikan, dan menerapkan ajaran Islam ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Di antara paham dan pemikiran Islam modern yang eksis dalam tubuh umat Islam saat ini dan banyak terjadi kontroversi antara satu dengan yang lainnya adalah aliran dan pemikiran Islam tekstual atau Azhariyah, pemikiran Islam Salafi atau Usluhiyah, pemikiran liberal atau al-aklamiyah, pemikiran pluralisme agama atau at-tadudiyah, dan pemikiran pembelajaran Islam at-tajdid. Bagaimana hakikat pemikiran aliran ini dan bagaimana pandangan moderasi Islam dijelaskan secara singkat berikut ini. Yang pertama, moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam tekstual atau Azhariyah. Aliran pemikiran Islam tekstual, aliran pemikiran ini didirikan oleh
Daud bin Ali Az-Zahiri dan Khalaf al-Baghdadi. Asli dari Isfahan, lahir di Kufah dan tinggal di Baghdad. Mazhab ini adalah mazhab Islam yang hanya menerima Islam dan teks-teks zahir Al-Quran dan Sunnah. Selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks, mazhab ini menolak takwil, pandangan atau arayu dan analogi al-qiyas. Mereka menerima ijma selama ijma tersebut benar-benar terjadi dan disepakati oleh ulama. Moderasi Islam menolak paham Az-Zariyah ini dalam masalah politik, ekonomi, dan masalah-masalah fikih lainnya yang telah disebutkan di atas. Moderasi Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah secara teks, ilatnya dan maswahid syariahnya. Sebagai moderasi Islam berpegang teguh kepada ijma sahabat dan ijma ulama. Sedangkan Az-Zariyah itu menolak ijma. Jadi moderasi Islam berpegang teguh, sedangkan moderasi Islam itu berpegang teguh pada ijma ulama, ijma sahabat, dan walaupun berbeda dalam ijma ulama yang sebagainya. Yang kedua, moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafi. As-Salafi adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar utama atau fundamental Islam, yaitu kembali kepada cara berpikir dan praktek Islam para salaf saleh. Dengan sikap keras dan tegas, Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan paham ini dengan gerakan kembali kepada sumber utama dan fundamental atau usul. Adapun paham dan pemikiran gerakan dakwah salafi atau usluhiyah, ini yang dirumuskan oleh An-Nadwah Al-Alamiyah lil Asyahabi Al-Islami dalam penelitian organisasi pemuda Islam dunia ini, bahwa paham-paham utama salafi diantaranya adalah dalam ajaran tauhid yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, hanya menerima dan meyakini tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Moderasi Islam berbeda dengan Salafi dalam menilai dan menghukumi kedudukan taklid dalam Islam. Moderasi Islam menilai bahwa tidak ada taklid yang dilanggar secara absolut, sebagaimana tidak ada ijtihad yang absolut, karena kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran atau syariat Islam sangat bervariasi. Sebelum menjelaskan pandangan moderasi Islam terkait taklid, terlebih dahulu memelihara pandangan para ulama tentang hakikat taklid. Sedangkan paham Salafi di sini itu tidak meyakini taklid. 3. Moderasi Islami dan aliran pemikiran liberalisme Islam atau Aqlaniyah. Liberalisme adalah pemikiran yang mengklaim bahwa manusia hanya mampu mengetahui hakikat kehidupan dan alam semesta dengan logika atau akal, bukan dengan wahyu ataupun ajaran agama yang bersifat dogma dan pengalaman-pengalaman manusia. Oleh karenanya, segala sesuatu dalam kehidupan manusia harus tunduk pada akal, benar salah satu, dan ada atau tidaknya suatu ditentukan oleh akal. Moderasi Islam menilai bahwa pemikiran Islam liberal adalah paham dan gerakan yang bertentangan dengan wasatiyah Islam, yang meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang adil, seimbang, dan pertengahan. Islam bukan agama bebas dan lepas memenuhi keinginan logika dan akal manusia. Moderasi Islam juga menentang pandangan kaum liberal yang membeda-bedakan ajaran Islam dan memasungnya pada kehidupan tertentu, membatasi ajaran Islam dalam dalil-dalilnya hanya pada kehidupan rohani dan individual, padahal dalil dan ajaran Islam tersebut bersikap totalitas.
Yang keempat, moderasi Islam dan aliran pemikiran pluralisme agama atau at-ta'dudiyah ad-diniyah. Inti pemikiran dan ideologi pluralisme adalah meyakini bahwa semua agama sama karena semuanya agama mengakui Tuhan. Yang kedua, tidak ada agama yang lebih benar secara mutlak dari agama yang lain. Ketiga, bahwa sudah saatnya agama dunia disatukan menjadi satu agama baru yang disebut dengan agama global dan teologi global. Moderasi Islam menilai bahwa pluralisme agama tidak lain dari produk filsafat dan pemikiran liberalisme. Sebagaimana dijelaskan di atas, pluralisme agama yang menyatakan agama adalah sama dan tidak ada agama yang lebih benar dari yang lainnya, bertentangan dengan semua ajaran agama di dunia dan juga bertentangan dengan akal sehat. Oleh karenanya, Islam menolak semua usaha menyatukan agama manusia dan keyakinannya menjadi satu agama global. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan beriman kepadanya, namun setelah lahir ke dunia, mereka berbeda-beda Tuhan dan agamanya. Ini adalah kehendak dan takdirnya atas manusia, walaupun Allah yang Maha Kuasa untuk menjadikan satu umat dan satu agama. Kesimpulan dari yang di atas itu, moderasi Islam adalah paham dan aliran pemikiran Islam yang mengajarkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, dan toleransi dan ukhuwah dalam menjaga rangkaian mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Moderasi Islam adalah solusi bagi dua kutub pemikiran Islam yang keras, tidak menerima perbedaan dan ijtihad seperti aliran Azariyah, di mana pemikiran ini punah karena sifat dan karakternya yang keras dan tidak toleran. Moderasi Islam juga solusi bagi pemikiran yang mengandalkan logika, cara absolut dan mutlak, cenderung membolehkan apa yang dilarangi syariat yang bersifat qat'i dan ijma'. Umat Islam dunia membutuhkan pemikiran moderat dan mendakwahkan Islam dan dalam berinteraksi dengan dunia lainnya agar terwujud kehidupan dunia yang aman dan toleran dan saling menolong. Jadi moderasi Islam ini dibutuhkan untuk semua paham-paham pemikiran modern itu. Kita masuk pada landasan moderasi Islam. Yang pertama adalah landasan normatif, yang kedua adalah landasan historis. Yang pertama, landasan normatif. Pengertian landasan normatif yaitu landasan yang mendeskripsikan tanpa ada batas krisis pokok-pokok yang dipandang sebagai dasar moderasi Islam. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, pengakuan terhadap ekstensi agama lain. Ya, di sini ya, aspek normatif ini dapat dilihat pada ayat-ayat sebagai dasar umum hubungan antara agama pada surat Al-Imran. Jadi landasan normatif itu landasan yang tidak ada batasnya, landasan yang tidak ada paksaan untuk seseorang tersebut mengambil agama apa dan beragama apa. Yang kedua, landasan historis. Pengertian dari landasan historis adalah historis secara etimologi yaitu peristiwa atau sejarah pada masa lampau tanpa mengaitkan apa dan mengapa. Historis secara terminologi yaitu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Contoh landasan historis yang pertama, proses musyawarah dalam perang Khandaq. Yang kedua, model dakwah Wali Songo di Indonesia yang mengakultaskan budaya dan agama. Yang ketiga, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab mengenai penundaan hukum potong tangan saat krisis ekonomi, adanya batasan tugas pasukan Islam. Jadi landasan historis itu landasan yang mengambil dari kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dan itu di sekarang masih digunakan landasan historis tersebut.
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.